PR-nya sekarang ini Bang, buat 02 ya, kalau yang Iya. nonton 02 adalah bagaimana memastikan agar pemilih 02 itu datang ke TPS pada Iya, hari H. iya, iya. Bang. Ah, Kalau iya. terlalu banyak yang nggak datang, bisa-bisa turun jadi 51 atau 50, sekian. Iya, iya, Gitu. iya. Bahkan lebih jauh lagi, jangan-jangan kalau terlalu banyak yang tidak datang, di bawah 50%, sehingga ya kemenangan sekali putaran itu tidak tercapai. Ya Oh. sehari, 2 hari sebelum coblosan, kirim WA kepada mereka. Oh. Ya, tolong bro, sis, saudara, sebut nama, datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda Ya, untuk memastikan kemenangan 02. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh semua pendukung 02, menurut saya ya kita akan bisa mengoptimalkan tingkat partisipasi dari pendukung 02. Ya, Jadi kuncinya. tips sederhana dari saya ya, Ya, ya. tolong Ya. pendukung 02 di grup WA-nya, saya yakin sekarang mayoritas punya WA, Punya. ya, kirim 100 orang pendukung 02, himbau mereka untuk datang ke TPS pada hari. Ketika Pak Prabowo minta maaf Iya, kepada Mas betul, Anies, betul. kepada Mas Caimin, Iya. kepada Mas Ganjar, kepada Pak Mahfud, Ya. dilala dan kemudian akan merangkul, Ya, gitu ya. ya. Dilala Mas Ganjar masih nyerang, gitu loh. Jadi udah di debat terakhir yang istilahnya udah salam-salaman, masih nonjok Bang. Iya masih nonjok. Kalau Iya. pertandingan udah selesai kan harusnya salaman kan? Ini masih nonjok Bang. Iya. Jadi abang bisa bayangkan Pak Prabowo ngajak salaman, Iya. ini masih nonjok gitu. Yunarto Wijaya ketika tahu bahwa Ahok itu akan mengundurkan diri Dan dari kampanye. Pertamina, ya, wah ini Doa saya terkabul. puji Tuhan, kira-kira begitu kan? Iya Bang. Doa saya Jadi terkabul. mungkin kalau orang Islam, alhamdulillah. Ah, gitu. iya. Seharusnya astagfirullah Bang. Iya, iya. Harusnya astagfirullah. Gitu. Iya, iya. Karena apa? Ahok ini adalah bom waktu yang berjalan. Itu yang saya selalu katakan dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu ya? Iya. Ahok ini punya masalah dalam komunikasi publik. Saya kembali mengundang sobat lama saya yang sering kali saya undang di podcast ini. Siapa lagi kalau bukan Bung Kodari. Siap. Selamat Bang Pes. datang Mr. Ki. Thank you. Anda saya katakan Ya. benar-benar memang seorang dukun politik. Ngomong-ngomong apa ini gambar apa ini? Coba sorot dulu gambar apa ini? Ini Naruto Bang. Naruto atau apa Naruto. maksudnya? Ah, apa itu? Naruto ini sekarang diidentikan dengan Gibran. Oh gitu. Iya, dalam debat terakhir dia kemarin pakai jaket Oh, yang yang identik begini dengan dia. iya, Oh. identik dengan Naruto. Jadi Gibran ini memang komunikasinya itu betul-betul milenial, Bang. Diserang asam sulfat disingkat jadi Samsul, dia bikin penampilannya bagus sehingga Samsul berubah dari asam sulfat menjadi semakin sulit disusul. Belimbing sayur begitu tampilannya bagus, Ya. belimbing sayur dipakai buat nyerang, dia tampilannya bagus langsung sambal yang pedas. Terakhir Naruto nih Bang, Luar biasa, Naruto. luar biasa, Iya, luar biasa. Naruto ini Bang. Dan Jadi ini simbol 02 juga. Jadi 02 ini nggak pernah kehabisan simbol Bang, banyak banget simbolnya. Dan saya masih ingat survei Anda dulu memang mengatakan bahwa saya sangat kaget bahwa Gibran dianggap paling pinter. Iya. Opini masyarakat saya kaget benar. Saya diserang habis-habisan di situ tuh Bang. Itu beritanya viral Iya, kemana-mana, iya. diserang habis-habis. Tapi kan karena kita berdasarkan survei, ada datanya kan, Abang ingat, saya jelaskan dengan sangat mudah kan. Iya. Memang temuannya seperti ini. Iya. Bahwa ketika ditanya sama masyarakat alasan memilih itu apa, Iya, jelas salah detail. satunya pintar, Iya. lalu begitu di breakdown pintar itu milih siapa, ternyata mayoritas milih Gibran. Betul. Nah, elit-elit politik ini, yang pintar-pintarnya dokter-dokter itu mengatakan nggak mungkin Iya, Gibran lebih iya. pintar dari Pak Mahfud. Iya. Tapi begitu tampil, Iya, ternyata Gibran memang lebih dominan dibandingkan dengan Pak Mahfud dan Muhaimin. Nah, kemudian di situ saya mau katakan, seperti episode sebelumnya, rakyat lebih pintar dari profesor doktor. Jangan main-main sama rakyat, loh, Bang. Dan Anda Iya. pernah ngomong ada salah satu orang dokter humoris kausa. Iya, dokter humoris kausa. Nah, jadi kan lucunya kan begini. Jadi ketika Anda ngomong bahwa akan terjadi trajektori Anda satu putaran, Iya. saya juga agak merespon banyak orang yang saya undang ke sini. Mereka terus terang nggak berani. Iya. Bahkan researcher setinggi Denny J. pun nggak berani. Ketika Iya. waktu itu kan masih dia 43, 45 gitu Iya, loh. Bang. Iya.
Burhanuddin juga bilang saya nggak berani ngomong. Kebetulan Iya. saya diundang Bank BTN Iya. bersama dia, nggak berani dia. Iya, iya, iya. Itu sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi Anda bulan November, Desember udah berani ngomong 2 putaran. Iya, Bang. Tidak akan mungkin 2 putaran. Iya, iya. Pasti 1 putaran. Terus Iya. Anda membuat gerakan, bikin nomor telepon, apa yang Anda lakukan di situ? Pertama saya udah biasa Bang membaca data. Jadi saya balik lagi ya Bang ya, Iya, tahun iya. 2003 Bang. Ya, ya, ya. Pertama kali survei bulan Agustus 2003, Ya, ya, ya. saya sudah bisa mengatakan bahwa SBY ini akan menang, akan terpilih sebagai presiden. Padahal pemilihan presidennya baru pada Juli 2004 Bang. Masih 1 jauh. tahun ya. Iya, masih 1 tahun. Kenapa? Karena saya lihat temuan surveinya bahwa Pak SBY waktu itu tingkat pengenalannya masih rendah, Ya. tapi kesukaannya sangat tinggi. Tinggi, Dan ya. dengan 2 modal itu, maka kemudian surveinya udah nomor 2 di bawah Ibu Mega. Ya, ya. Ibu Mega nomor 2 karena apa? Karena pengenalannya tinggi, tingkat kesukaannya cukup lumayan gitu. Ya, Dan ya. tingkat kepuasannya itu juga lumayan. Tapi saya katakan SBY akan menang karena tingkat kepuasan Bu Mega itu tidak tinggi-tinggi banget gitu. Ya, Pas-pasan ya, aja ya, ya, gitu. ya. Jadi Anda berani. Sehingga Ya, ya, kalau ya. Pak SBY tingkat pengenalannya itu meningkat sama dengan Bu Mega, maka proyeksinya SBY akan mengalahkan Bu Mega. Ya, ya, Dan betul itu terjadi gitu. Ya. Itu yang tahun 2004 Bang Ya, ya. ya, ya. 2014 dari tahun 2013 Ya. ya kira-kira juga agak-agak di akhir, saya sudah melihat bahwa Pak SBY ini, Pak Jokowi ini akan menang, menang, ya. akan terpilih sebagai presiden dan mengalahkan Pak Prabowo pada Ya, waktu itu. betul-betul. Kenapa saya lihat angkanya beliau pada beberapa indikator tingkat pengenalan, tingkat kepuasan, ya, sebagai gubernur Jakarta dan pengenalan secara nasional juga sangat bagus. Ya, ya. Sehingga saya katakan kepada Pak Jokowi pada waktu bahwa PR Bapak itu hanya mendapatkan dukungan partai politik. Ya. Kalau Bapak dapat dukungan partai politik maka akan menang gitu. Ya, ya. Nah, sebelum ini pun saya mengatakan bahwa Mas Anies itu gagal sebagai calon presiden. Ya, ya. Ya dari 2 tahun yang lalu mungkin. Kenapa saya sebut gagal? Beliau jadi gubernur 2017. Ya. Sampai dengan 2000 berapa? 2022, 2000 ya 5 tahun lah, 2022 ya, 2021, 2022 itu surveinya nggak pernah nomor 1. Ya, oh. Bahkan dia dari nomor 2, ya. Nomor 1-nya Pak Prabowo, dia nomor 2. Ya, ya. Lalu kemudian dia dari nomor 2 bahkan melorot menjadi nomor 3 Ya, ketika ya. muncul fenomena Ganjar Ya, Pranowo, ya, 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 gitu ya. Bang. Oh. Jadi saya melihat bahwa Mas Ya. Anies itu berat untuk memenangkan Pilpres Ya, ya. 2024 karena dia tidak bisa mengulangi polanya Pak Jokowi. Ya, betul. Pak Jokowi ya baru 6 bulan jadi gubernur DKI Jakarta, Sudah itu terlihat. dia sudah nomor 1 Bang Ya, gitu. ya, ya. Jadi karena saya biasa lihat data dan Ya, gitu ya, ya, saya ya. udah punya semacam katakanlah proyeksi di Insight, kepala ya. saya, Ya, punya ya, ya. insight di kepala Ya, saya ya. bahwa loh ini temuan surveinya Ya. kalau ini dibikin Ya, ya. undecided-nya hilang, ini udah Ya, 43%. Artinya ketujuh itu kan nggak jauh-jauh amat. Ya, Dan ya, itu sesuatu yang mungkin gitu. Apalagi ditambah bahwa saya yakin bahwa memang pemilu 2024 ini sangat ditentukan oleh Pak Jokowi. Ya, Kepuasan ya. masyarakat kepada Pak Jokowi. Dan kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi itu 80% tinggi sekali. Ya, Gitu. ya. Sehingga Dan- kalau yang 80% ini bisa lari kepada Pak Prabowo, Ya, ya, ya. maka Pak Prabowo akan menang. Ya, begitu. tapi sebagai researcher memang itu kelebihan Anda. Maksudnya Anda keberanian Anda untuk keluar dari in the box, jadi out of the box, Ya. memberikan insight pada orang-orang, terutama pengusaha loh. Iya, iya. Yang saya wawancara sini, Bung Kodari selalu ngomong gitu. Iya. Iya, jadi artinya di samping Anda membangun optimisme Iya, iya. yang berdasar pada Iya, Bang. research, Iya, Bang. terus Anda sebagai aktivis melakukan terobosan, Iya. membuat nomor telepon siapa Iya. yang mau segala Betul, macam kan gitu ya. betul. Dan sekarang dengan hasil dari Populi, Populi, ini ya ya. 1,5%, 2% di atas dari Denny Bukan JA. 50%. Iya. Iya, iya. Dari mereka semua nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada yang berani. Nah, itu. Jadi, Iya, iya, oke. jadi terima kasih atas... Jadi dalam hidup itu kalau Iya. kita punya kreativitas, insya Allah sukses Bang. Iya, iya, iya. Tapi kalau mau sukses banget harus ada kreativitas dan keberanian. Nah, itu Bang. Iya, Yang iya. kreatif itu banyak, tapi Iya, yang kreatif dan berani itu mungkin sedikit Bang. Iya, iya, iya. Ya, jadi menurut saya begini, saya juga punya prinsip sebetulnya. The best way to predict the future is to create it. Iya, 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 iya. Jadi the best way to predict the future is to create the future Iya, itself. iya. Jadi Anda take the risk gitu ya. Iya, kan tinggal diidentifikasi aja apa Iya. kelebihannya sekali putaran. Iya, Pertama, lebih hemat waktu, Iya, lebih iya, cepat iya. ada kepastian politik. Iya, persis sama. Iya, Ah, iya, iya. Yang kedua, lebih hemat anggaran, Iya, bisa betul. dipakai buat kegiatan Betul. sosial, Iya, iya. subsidi masyarakat. Iya.
Yang ketiga memastikan adanya keberlanjutan, Ya, ya. terutama untuk 02 kalau menang, Ya. melanjutkan Pak Jokowi gitu. Ya, Nah, jadi, ini kan ya. semua argumentasi yang sebetulnya secara logika saja Ya, ya, dirumuskan, ya. tetapi memang make sense gitu loh. Iya, jadi ditangkap survei dari Populi Center ya Iya. dari 71 Iya. ya beberapa minggu lalu menjadi Iya. 79 yang setuju 79. dengan satu Iya, putaran Bang. Iya. dan Denny JA 84. 84. Ya, Bang. luar biasa Jadi itu. kita memang Ya. kalau pakai, terima kasih untuk Populi Center karena ini merekam perkembangan dukungan masyarakat Ya, terhadap ya. sekali putaran. Ya, ya, Jadi ya. waktu gagasan ini baru dimulai, memang angkanya sekitar 70% atau di Iya. bawah 70%. Di bawah itu. Sekarang 70%. sudah hampir 79. 80%, Iya, 79,9, iya, 80%. iya. Jadi gagasan ini menyebar, kemudian diterima oleh masyarakat, dan mudah-mudahan dengan ide dan gagasan ini akhirnya mereka-mereka yang tadinya berada di calon yang lain ya, terutama di 03, kemudian dengan sadar pindah ke 02, Bang. Ya, Ya, ya. karena apa? Kan saya jelaskan juga, Bang, secara menyeluruh bahwa tren suara 02 itu naik, Ya, bencana berhubungan. 03 itu menurun, Iya. sedemikian rupa sehingga 03 ini kalaupun ada 2 putaran tidak akan lolos, Ya. alias suaranya hangus. Dan Nah, saya juga diserang, Bang, waktu itu. Apaan konsep suara hangus segala macem. Iya, diserang gitu. Wah, Iya. kok dari nih diserang kacau tapi ini. nggak berani memberi hadiah. Iya, tapi pada hari ini survei Populi kan menunjukkan hal Iya, itu. hal itu, betul. Bahwa Ganjar Mahfud Betul, itu nomor 3. Iya. Termasuk surveinya Denny JA juga kalau nggak salah sudah. Betul. Udah Betul, di bawah juga Iya, gitu loh, Bang. betul. Jadi akhirnya ya mungkin teman-teman itu atau masyarakat itu kemudian menyadari konsep suara hangus itu Iya. akhirnya terbuka dalam wawasan mereka, pikiran mereka gitu. Iya. Jadi daripada milih 03 hari ini, lalu kemudian ketegangan politik terjadi selama 3,5 bulan, lalu nanti pada bulan Juni ujung-ujungnya milih 02 juga, Iya, ngapain nunggu 4 bulan? Dari sekarang aja milih 02, ya kan? Jadi ada jadi ada Kalau milih 02 sekarang, Nah. Bang, tidak akan ada ketegangan politik Iya, 3,5 bulan ke depan. Nanti bulan Ramadan akan adem, Iya. dan Idul Fitri bisa salaman. Iya. Nah, kalau masih ada putaran kedua, Bang, saya jamin Idul Fitri nggak salaman nih, Bang. Luar biasa. Karena masih 03, masih 01. Iya. Mau silaturahmi, mau kunjungan, mikir dulu dia 0 berapa ya. Gitu, Bang. Iya. Kalau udah selesai ini kan nggak ada mikir-mikir lagi, salaman aja. Jadi pantas Anda adalah seorang aktivis, surveyor, researcher yang sangat disukai oleh kelompok 02. diundang di sana untuk membuat mereka tetap jadi semangat kerja. Sebetulnya dalam situasi normal semuanya senang, Bang. Iya. Karena saya selalu mengatakan data apa adanya, Iya, dan iya, analisa dan perspektifnya tajam. Iya. Kalaupun misalnya nggak suka itu sifatnya situasional. Iya, memang. Karena berbeda kepentingan atau Iya, berbeda agenda. Itu aja sih, Bang. Iya, itu kelebihan Anda. Iya. Iya. Jadi Anda dasarnya objektivitas itu yang utama. Nah, PR-nya sekarang ini, Bang, buat 02 ya, kalau yang Iya. nonton 02 adalah bagaimana memastikan agar pemilih 02 itu datang ke TPS pada hari H. Iya. Nah, temuan hasil survei ini kan asumsi tingkat partisipasi itu Betul. 100%, Bang. Betul. Nah, kalau ada yang tidak hadir dan pasti ada yang tidak hadir, maka angka itu bisa berubah. Ya. Nah, kalau yang tidak datang ke TPS, misalnya coba 15% atau 20%, itu merata di semua kelompok, Iya. maka kemudian pola suara survei ini akan tetap sama. Iya. Tapi kalau misalnya nanti yang datang ke TPS pada hari H itu, yang tidak datang ke TPS pada hari H itu, banyak dari kalangan 02, maka angka survei yang sudah berapa? 54% misalnya. Misalnya ya. Itu nanti realitanya nggak 54. Dia bisa turun jadi 53 atau 52. Iya, memang. Gitu, Bang. Ya. Kalau terlalu banyak yang nggak datang, bisa turun jadi 51 atau 50, sekian. Iya. Gitu. Bahkan lebih jauh lagi, jangan-jangan kalau terlalu banyak yang tidak datang, di bawah 50%, sehingga ya kemenangan sekali putaran itu tidak tercapai. Iya. Jadi ini pesan buat seluruh pendukung dan timnya 02, bangunlah mekanisme, bangunlah sistem, agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari H. Gitu. Iya. Nah, tips kecil saja dari saya, pendukung 02, tolong identifikasi 100 orang di grup WA-mu. Oh. Ya, sehari, 2 hari sebelum coblosan, kirim WA kepada mereka. Oh. Ya, tolong bro, sis, saudara, sebut nama, datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda untuk memastikan kemenangan 02. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh semua pendukung 02, menurut saya, ya, kita akan bisa mengoptimalkan
tingkat partisipasi dari pendukung 02. kunci- Jadi kunci tips yang- sederhana dari saya ya, Ya. tolong pendukung 02 di grup WA-nya, saya yakin sekarang mayoritas punya WA, Punya. ya kirim 100 orang pendukung 02, himbau mereka untuk datang ke TPS pada hari H. Ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan, tolong dibantu Ya. untuk datang ke TPS. Ya. Ada masalah A, masalah B, Ya. bantu datang ke TPS. Bila perlu, ya 10 orang yang terdekat itu dijemput. Mungkin tetangga-tetangganya dijemput. Saling jemput nih pada hari H. Ya, ini dilihat udah ke TPS belum? Belum. Oke, Bro, gua temenin. Nah, tentu yang mengirim ini sebisa mungkin datang ke TPS pagi-pagi gitu, Bang. Ya. Gitu. Jadi ini langkah-langkah yang penting untuk memastikan kemenangan 02. Datanglah ke TPS dan selain Anda datang ke TPS, himbau kepada para pendukung 02 100 orang Anda WA untuk mengingatkan mereka datang pada TPS. Pagi-pagi tanggal 14 Februari di WA lagi. Ya. Untuk memastikan mereka datang. Ya. Kalau belum dijawab ya, belum menggunakan hak pilih, datangin. Gitu. Bawa 10 orang. Bawa 10 orang, Rame-rame, 15 orang rame-rame. Sampai sebisa Anda lah ya. Betul. Mengajak ya. Gitu, Bang. Nah, mudah-mudahan tanggal 14 Februari nanti betul-betul sekali putaran dan angkanya juga tebal sehingga mengurangi pro dan kontra. Dan pada titik itu nanti dinamika politik akan bergeser, Bang. Oh. Bukan lagi di masyarakat, tetapi di kalangan elit politik. Oh. Jadi ya elit politik nanti akan terjadi komunikasi dari 02 komunikasi 01, 02 ke 03 dan 01 juga pasti komunikasi kepada 03. Bagaimana situasi dan kondisinya gitu. Ya tentunya kalau melihat Pak Prabowo, beliau ini akan sangat-sangat merangkul ya. Saya punya tesis bahwa semua paslon ini yang tidak berhasil masuk dalam yang kalah nanti, katakanlah misalnya 01 dan 03, itu semua nanti akan dirangkul masuk ke dalam kabinet. Dan itu sudah di-stated di dalam closing statement. Betul. Nah, mungkin nanti akan ada pendukung 02 yang tidak setuju. Misalnya pendukung Pak Prabowo yang nggak setuju Anies masuk ke dalam kabinet. Soalnya dia kasih Bapak nilai 11 dari 100. Iya, gitu misalnya. Tapi ya Pak Prabowo saya kira akan tetap mengajak. Lagian begini, Bro. Saya udah balas itu Mas Anies. Saya udah kasih skor Mas Anies 10 dari 100. Sebagai Menteri Pendidikan. Udah impas kita. Begitu. Jadi ya biarlah yang lalu biarlah berlalu. Let bygone be bygone. And don't drink bygone. Let bygone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. But don't drink bygone. Gitu. Saya yakin nanti Pak Mas Ganjar, Pak Mahfud walaupun sudah mengundurkan diri, nanti akan diajak masuk lagi oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena sesungguhnya kita ini sebetulnya masuk kepada suatu fase baru ya. Ini mungkin demokrasi pola khas Indonesia di mana Pilpres itu adalah pertarungan untuk memilih kapten pilot dan kopilot, tetapi begitu pilpresnya sudah selesai, nanti yang belum berhasil, yang belum terpilih akan ikut bersama pesawat tersebut, menjadi bagian dari pesawat tersebut yang dipimpin oleh pilot dan kopilot yang terpilih, gitu Bang. Jadi kalau Anda lihat kemarin yang terakhir pesan dari Pak Prabowo dalam closing statement itu sudah menggambarkan sesuatu kan sebenarnya dengan sangat bagus, suasana Bang. sekarang. Iya, sangat justru bagus, itu. Banyak sekali diapresiasi yang pertama kan begini Bang, debatnya ini 5 kali, ada dinamika di sana, sudah sewajarnya, sudah sebaiknya itu ditutup dengan husnul khotimah, dengan cara yang baik, dengan isi yang baik. Dan saya tidak bisa menemukan cara dan kalimat yang lebih baik daripada yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada waktu itu. Jadi sangat menyejukkan dan merangkul semua gitu. Dan pada titik itu menurut saya akhirnya debat kelima ini bisa sangat menentukan loh Bang. Itu saya setuju itu. Karena apa? Karena masyarakat bisa melihat kenegarawanan dari para calon presiden. Betul. Ketika Pak Prabowo minta maaf kepada Mas Anies, kepada Mas Caimin, kepada Mas Ganjar, kepada Pak Mahfud, dilalah dan kemudian akan merangkul gitu ya. Dilalah Mas Ganjar masih nyerang gitu loh. Jadi udah di debat terakhir yang istilahnya udah salam-salaman, masih nonjok Bang. Iya masih nonjok. Kalau pertandingan udah selesai kan harusnya salaman kan. Ini masih nonjok Bang. Jadi Abang bisa bayangkan Pak Prabowo ngajak salaman, ini masih nonjok gitu. Jadi oke, salaman, peng gitu. Nah tetapi kalau kita bicara pilpres,
yang salah tapi yang ini tangannya nonjok itu dilihat oleh publik dan publik justru melihat itu sesuatu yang tidak bagus. Gitu, Bang. Jadi ya menurut saya akhirnya pada debat yang terakhir performance Pak Prabowo bukan hanya bagus secara show gitu ya, tetapi juga memenangkan suara memenangkan simpati dari masyarakat. Dan saya kira itu ya akan menguatkan angka-angka survei yang terjadi atau yang dilakukan setelah debat calon presiden itu. Nanti tanggal 14. Betul. Jadi selamatlah. Jadi artinya satu putaran itu akan menjadi kenyataan. Nah, ya, mudah-mudahan. Ya, dengan sebagai kita masih nunggu. Saya terus terang, Bang ya. Saya kan udah pernah mengatakan berkali-kali. Saya ini sebetulnya secara hitungan ke dalam sangat konservatif. Keluar saya kelihatannya sangat optimis gitu. Tetapi sebetulnya saya sangat konservatif. Dan karena itu saya masih menunggu. Mudah-mudahan ada 2-3 survei lagi yang keluar. Hari Jumat. Jumat ya, Bang ya. GA, Mudah-mudahan nanti ada survei lagi yang keluar. Setelah itu yang mengkonfirmasi bahwa ini memang betul-betul bisa mencapai angka lebih dari 50% dan angkanya cukup tebal gitu. Tebalnya itu menurut harapan saya sih 54 lah, Bang. Ya udah. Saya yakin kita bisa lihat mencapai nanti. angka 54. Kita gitu. tunggu. Kita tunggu. Tapi saya sebagai teman dan sebagai researcher yang sudah menginterview sekitar 1,5 bulan terakhir, saya yakin dibantu Amin. juga dengan penjelasan Anda yang demikian sederhana, mudah diterima terutama dengan bejana berhubung-hubungan, ada satu bejana yang di situ-situ juga sampai hari ini kan, sama angkanya kan ya. Betul. Nah, jadi satu lagi, belakangan ini Pak Ahok kan banyak membuat kalau menurut saya sebagai membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Jangan-jangan masih ada cerita mengenai Pak Ahok. Iya. Ada researcher saya udah nantangin Pak Ahok kan, ya kan, untuk membuktikan. Ya siapa yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat lah, gitu ya. Apakah saya atau Pak Ahok ya. Kalau yang menang ada Prabowo Gibran berarti yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat adalah saya. Kamu dong. Kalau yang menang Ganjar Mahfud adalah Pak Ahok. Gitu. Ya fair aja. Ya kan kita tantangan hadiah seharga Alphard versi tertinggi kan begitu kan. Dan Pak Ahok nggak mungkin tidak menjawab karena nggak punya uang. Oh nggak mungkin. Karena komisaris utama Pertamina. Itu dulu. Bonusnya sangat besar. Keuntungan Pertamina sangat besar. Jadi kalau nggak berani jawab tantangan ini ya artinya Pak Ahok tidak yakin dengan posisi politiknya sendiri. Nah sebetulnya begini menurut saya, saya punya tesis. Sebetulnya Ahok ini menjadi liability loh Bang. Oh iya? Ya, ketimbang menjadi aset, dia ini adalah liability dalam proses kampanyenya Ganjar Mahfud gitu. Jadi ketika, kan Ahok cerita tuh di panggung. Dia WA dengan Yunarto Wijaya. Iya, betul. Yunarto Wijaya ketika tahu bahwa Ahok itu akan mengundurkan diri dari Pertamina, wah ini doa saya terkabul. Puji Tuhan, kira-kira begitu kan? Iya Bang. Doa jadi saya terkabul. Mungkin kalau orang Islam, alhamdulillah. Gitu. Seharusnya astagfirullah Bang. Harusnya astagfirullah. Gitu. Karena apa? Ahok ini adalah bom waktu yang berjalan. Itu yang saya selalu katakan dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu ya? Iya. Ahok ini punya masalah dalam komunikasi publik. Dan dalam episode sebelumnya kan saya udah bahas tuh bagaimana misalnya dia menyerang Mas Gibran dan Pak Jokowi, mengatakan dua-duanya nggak bisa bekerja. Padahal setelah kita uraikan pada waktu itu kan, ya jelas bahwa yang populer karena kerja nyatanya adalah Pak Jokowi. Iya dong. Dan Pak Jokowi selalu menang, sementara Ahok kan kalah juga berkali-kali. Iya, di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ketika maju gubernur. Pak Jokowi menang 5 kali. Maju Pilkada Jakarta, kalah juga sama. Iya. Pak Jokowi menang 5 kali. Menang terus. Kemudian yang kedua, Ahok kan pada waktu itu selain dia mengatakan bahwa nggak bisa kerja, kemarin dalam diskusi sebelumnya saya ngomong apa? Yang masalah lain dari Ahok, dia ngomong soal apa ya? Nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Terus apa lagi? Apa kemarin? Ya mungkin itulah ya salah satunya ya. Nah yang menarik juga adalah ketika Ahok menyebut bahwa gini, Ahok ini sedang membuka membuka apa yang selama ini saya sudah sampaikan di beberapa tempat, bahwa di internal PDI Perjuangan itu ada pembagian tugas, bahwa Mbak Puan itu ke bidang pemerintahan dan Mas Nanan itu urusan partai. Gitu. Nah ini dikonfirmasi oleh Ahok.
Oh. Nah, kalau konfirmasi ini benar, maka berarti sebetulnya calon ketua umum PDI Perjuangan berikutnya adalah Mas Nanan. Oh. Gitu. Dan Mbak Puan tidak akan menjadi ketua umum. Begitu. Nah, masalahnya adalah apakah ini kemudian akan sesuai dengan keinginan Mbak Puan atau tidak? Iya, iya. Kalau saya melihat, Mbak Puan juga melihat dirinya pantas untuk menjadi ketua umum. Begitu. Dan memang selama ini kan Mbak Puan juga menduduki jabatan-jabatan struktural di partai, Bang. Gitu. Iya, iya, iya. Dan kita juga sudah melihat, ini flashback ke belakang. Bagaimana sebetulnya di internal PDI Perjuangan itu terjadi pembelahan. Iya. Ya, antara Puan dan sebagai calon presiden dan Ganjar. Ganjar. Iya, iya. Gitu. Itu terlihat. Nah, akhirnya yang diputuskan oleh Ibu Mega kan Ganjar kan? Iya, iya, bukan iya. Mbak Puan. Ini ceritain oleh Ahok juga nih. Iya. Sebetulnya cerita Ahok itu, orang kan sekarang ngelihat yang potongan 8 menit yang dia mengatakan bahwa Jokowi nggak bisa kerja. Tidak bisa kerja. Menurut saya harus nonton 30 menit itu. Karena di situ ada banyak cerita-cerita yang ya tidak diketahui publik, atau kalaupun misalnya diketahui publik tetapi belum terkonfirmasi. Ya, bisa kontroversial. Nah, Ahok kan dekat sekali dengan Bu Mega dan ini dia ceritakan gitu. Jadi saya melihat sesungguhnya ketika Ganjar itu jadi, maka kemudian peluang Puan untuk jadi ketua umum itu semakin kecil. Oh. Karena Ganjar ini lebih dekat dengan Mas Prananda atau Mas iya, Nanan iya, gitu, iya. Bang. Oh. Jadi sebetulnya ini situasi yang bagi Mbak Puan juga bukan situasi yang menguntungkan ketika Mas Ganjar itu dominan gitu. Iya, iya, iya. Jadi justru peluang Mbak Puan untuk bisa menjadi ketua umum itu lebih besar menurut saya kalau yang terpilih bukan Ganjar dan Mahfud. Ini analisa ya, analisa. Iya, analisa. Kalau mungkin nanti nggak setuju. Oh iya, ini tapi analisa politik. Dan ini penting, ya kan, kalau melihat pergeseran antara suara Partai Gerindra yang sedang meningkat. Oh iya. Jadi penting, Betul, ini penting betul. kan bagaimanapun PDIP kan 2 kali menang pemilu kan. Betul. Jadi untuk memberikan masukan itu sangat penting bagi Ya, kita ya. memang kalau ternyata nanti PDI Perjuangan kalah di Pilpres dan kalah di Pileg, menurut saya harus ada evaluasi besar-besaran ya Iya, terhadap situasi dan kondisi di PDI Perjuangan. iya dong. Dan bukan mustahil nanti analisanya atau dinamikanya akan sangat luar biasa. Berkaitan juga mungkin dengan Ibu Mega yang sudah sangat-sangat lama menduduki jabatan sebagai ketua umum. Sebagai ketua umum begitu. Ya, kembali kepada diskusi kita sebelumnya bahwa memang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya ya. gitu. Jadi zaman berubah, zaman berganti, dan menurut saya zaman sekarang ini sudah sangat-sangat berbeda dengan 20, 30, apalagi 50 tahun yang lalu gitu. Logikanya sudah sangat berubah, Bang. Iya. Sekarang ini zaman dulu kalau mau jadi konglomerat harus orang tua gitu. Karena proses akumulasi kapital, akumulasi jaringan itu beriringan dengan usia. Tapi kalau sekarang enggak lagi dengan zaman internet atau zaman digital ini. Di politik juga begitu. Dulu kepala negara, bahkan kepala daerah sekalipun ya usia tua semua. Yang levelnya itu sudah katakanlah mantan sekda, ya kan, mantan kepala dinas. Sekarang enggak kan? Banyak kepala daerah orang-orang muda. Kalau bicara kepala negara di negara-negara lain kita udah melihat di mana, di Kanada, di Australia, di New Zealand, di Prancis, banyak sekali orang-orang muda. Jadi cara berpikir yang tepat bagi situasi dan kondisi sekarang ini sesungguhnya memang membutuhkan penyegaran lah. Ya, mau nggak mau memang ini masa di mana orang muda itu punya pandangan yang lebih relevan. Ya, dengan zamannya. Ya. Mungkin kalau 20-30 tahun yang lalu faktor usia itu tidak terlalu faktor usia muda itu tidak terlalu berpengaruh terhadap realita dan kondisi di lapangan, tapi kali ini menurut saya sangat-sangat menentukan. Gitu, Bang. Jadi mungkin saja sekali lagi ya seandainya Pilpresnya kalah, Pilegnya juga kalah, akan terjadi dinamika yang sangat besar di internal PDI Perjuangan. Kemungkinan ya menurut saya. Ya. Terima kasih, Bung ya. Karena walau bagaimanapun hasil akhir ini kan sebetulnya kalau kita runtut ke belakang, Bang, itu kan hasil akhir itu adalah produk dari keputusan-keputusan yang diambil. Dan keputusan-keputusan yang diambil didasarkan kepada analisa dan penilaian terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Kalau analisa dan penilaian terhadap situasi dan kondisi yang terjadi itu salah, maka langkahnya juga akan salah dan hasilnya kalah. Dan sudah jelas itu yang saya lihat benang merah dari pertemuan kita, interview kita 3 bulan yang lalu. Di situ makanya saya bilang Anda sangat pantas disebut sebagai dukun politik. Terima kasih, Bung. Thank you, Bang.